Sebelumnya nama saya Tova Nopian. Saya lahir di Subang. Awal mula saya berlatih Muay Thai tahun 2015 di usia 19 tahun. Saya berlatih awal di Subang, di Camp Mandala Jati Subang. Memang dulu dari kecil sudah suka bela diri. Dan di usia 19 tahun mulai belajar Muay Thai di Camp Mandala Jati. Kalau yang bikin jatuh cinta ke Muay Thai karena memang di Muay Thai itu rule-nya lebih bebas ya. Jadi boleh mukul, boleh sikut, lutut, tendang. Jadi kita bisa lebih nge-explore teknik, rule-nya lebih bebas, terus untuk persaingan juga bagus, bisa tanding di luar Indonesia juga. Kalau dari keluarga tentu awal-awal kurang mengizinkan, tapi seiring berjalannya waktu dengan beberapa hasil yang saya dapat dan memang saya sudah berkarir 10 tahun di Muay Thai, ya alhamdulillah sekarang menjadi lebih mendukung. Karena dari semenjak 2015 sampai sekarang 2026 memang udah mentok di Muay Thai, udah nggak ngapa-ngapain lagi selain dari Muay Thai. Tentunya kalau sosok atau figur itu kedua orang tua saya, terus ada juga Pak Evi, masih orang tua saya juga, Abu, dan juga manajer saya, Cici Ting Ting, dan tentu pelatih saya ada Mas Reja, ada Coach Edi, ada Om Iwan Said, dan ada banyak lagi mungkin teman-teman saya juga di Camp Mandala Jati Subang maupun di Bandung. Kalau untuk pertandingan nasional di tingkat Jawa Barat, alhamdulillah saya bisa memenangkan 2 kali pekan olahraga daerah dari 2018 dan 2022. Dan nasionalnya saya mendapatkan medali perak di pekan olahraga nasional di Papua. Ada juga terakhir kemarin di pekan olahraga nasional di Aceh. Saya dapat medali perunggu. Dan untuk internasional fight-nya saya bertanding di Fire Tech Fight, alhamdulillah saya bisa menang. Dan terakhir saya main di One Championship, itu salah satu event paling bergengsi di Asia, dan saya paling suka karena memang udah seperti puncak karir saya di One Championship. Walaupun saya belum bisa mendapatkan kemenangan, insya Allah berikutnya saya bisa kasih hasil yang terbaik. Kalau untuk prosesnya, mungkin untuk international fight pertama saya tanding di Malaysia tahun 2025 awal. Saya udah mulai tanding di Malaysia, itu pertama kali. Lanjut terus ke Thailand, beberapa kali event, ada yang di Raja Damnen, ada yang di Max Muay Thai, ada yang di Lumpini. Alhamdulillah, sudah dari saking banyaknya pertandingan yang telah saya lalui, promotor dari One Championship mulai tertarik dengan saya. Nah, makanya dia menghubungi pelatih saya yang ada di Thailand, dan saya bisa bertanding di One Championship mungkin beberapa bulan kemarin. Dan walaupun tandingnya bukan di Muay Thai karena rule-nya ngikutin kickboxing, saya ketemu Jepang, Coach Yoshida. Karena memang saya itu baru pertama kali main di kickboxing, tapi bisa beres ronde, bisa menyelesaikan pertandingan yang walaupun saya masih belum bisa mendapatkan hasil yang maksimal karena masih kalah poin. Oke, kalau untuk cedera parah mungkin dulu sempat ankle saya dua-duanya kaki cedera sampai nggak bisa latihan. Tapi walaupun kakinya yang cedera, tangannya masih bisa bergerak, sama pelatih masih tetap disuruh latihan. Terus mungkin sebelum pekan olahraga nasional di Aceh, tangan saya patah 4 bulan mendekati pertandingan, tidak dioperasi karena pengen cepat sembuh. Alhamdulillah sebulan recovery, lanjut bisa latihan dan bisa bertanding. Ya walaupun saya hanya mendapatkan medali perunggu, tapi walaupun dengan tangan patah
waktu 4 bulan mendekati pertandingan, saya masih bisa menghasilkan medali di Pekan Olahraga Nasional. Dan mungkin yang paling terberat saya ya kemarin pas tanding di One Championship, yang dimana saya sudah berkarir 9 tahun di Muay Thai, pertama kali main di kickboxing dan bertanding di level internasional. Lawan saya juga bukan lawan yang biasa-biasa aja. Kosei Yoshida itu udah sering tanding di Jepang dan belum pernah kalah. Nah, itu menurut saya yang paling terberat di One Championship kemarin, karena beda rule, beda aturan. Kalau saya sendiri tentu tidak lupa berdoa, menghargai lawan. Saya datang bukan untuk main-main, tentunya kalau untuk saat bertanding saya datang untuk menang. Tapi apapun itu hasilnya di atas ring, saya terima karena mungkin itu kemampuan saya dan saya sudah keluarkan semaksimal mungkin. Pastinya saya selalu berdoa supaya bisa selamat, turun dari atas ring itu bisa selamat antara saya dan lawan saya gitu. Jadi intinya saya bisa menghasilkan pertandingan yang memang menarik untuk ditonton. Mental, nah ini menarik nih. Kalau untuk mental sendiri memang itu yang paling susah dilatih gitu. Kalau teknik mungkin setahun 2 tahun sudah bisa. Kalau mental sendiri itu seumur saya latihan sampai sekarang pun saya masih latihan mental. Karena selain mental bertanding ada mental latihan. Setiap latihan pasti ada malas, setiap tanding pasti kan lawan gak akan selamanya di bawah kita, pasti akan ada lebih. Mungkin kalau cara saya sendiri, saya selalu lihat ke kaca, saya bicara sama diri sendiri. Intinya saya udah latihan selama ini, saya udah mencurahkan seluruh keringat saya untuk latihan. Kenapa saya harus takut di pertandingan gitu kan? Dan motivasi dari para pelatih, dari para pengurus, dari para manajer itu yang bikin saya selalu kuat untuk menghadapi lawan-lawan yang berat sekalipun. Kalau cara bertarung mungkin bisa dibilang saya itu counter boxer. Jadi yang namanya counter boxer itu lebih sering menunggu lawan masuk dalam jarak serangan saya, baru saya serang atau saya counter. Jadi saya sengaja pancing lawan biar masuk ke jarak serangan, baru saya serang. Jadi ada juga tipikal fighter. Kalau fighter tuh mainnya ngadu, tetap berteknik cukup. Tapi kalau counter boxer itu lebih terlihat tekniknya gitu. Jadi memang lebih memancing lawan masuk ke arah kita, baru kita serang. Kalau serangan signature mungkin saya lebih percaya diri dengan tendangan saya dan pukulan. Tentunya. Jadi memang setiap lawan tuh karakternya beda-beda ya. Ya seperti saya bilang tadi, ada yang fighter, ada yang counter boxer, ada yang bisa dua-duanya, kadang dia menyerang, kadang dia bertahan. Nah, menariknya di bela diri itu gak kayak matematika, gak bisa dihitung. Jadi di atas ring itu semua bisa terjadi. Makanya saya harus bisa latihan, bisa jadi fighter juga, bisa jadi counter boxer juga. Jadi adaptasinya cepat saat di atas ring. Karena kita juga nggak tahu dia latihannya seperti apa gitu. Walaupun mungkin kebiasaannya bisa kita pelajari. Pasti kalau ngeriset lawan siapa pasti saya riset. Apalagi kalau di profesional kan memang 1 kali fight pasti saya riset beberapa bulan supaya bisa menghasilkan yang terbaik. Saya bergabung di manajemen Daunting itu semenjak manajemen Daunting terbentuk di Januari awal 2015. Saya mulai tergabung. Baru berjalan berapa bulan, berarti sampai sekarang belum setahun. Dan alhamdulillah saya udah bisa berkarir di One Championship, udah bisa tanding di Thailand, di Malaysia, udah beberapa kali fight. Tentunya kalau nggak ada Daunting nggak akan bisa seperti ini. Karena memang manajer saya, Cici Ting Ting, memang sudah seperti membangun keluarga di manajemen ini. Karena apapun yang saya butuhkan, apapun yang teman-teman saya butuhkan, yang pelatih butuhkan, semua dicukupi, dipenuhi. Tentu itu menjadi dorongan untuk saya bisa menghasilkan prestasi yang lebih baik tentunya. Kalau harapan dan impian saya
saya ingin dapetin kontrak di One Championship. Saya pengen dapet kontrak eksklusif di One Championship. Dan pastinya saya pengen bikin sejarah baru, karena memang di orang Indonesia itu untuk dapetin kontrak One Championship bisa dihitung paling baru ada 1 orang, itu juga bukan di rule Muay Thai atau kickboxing, itu di rule MMA. Mungkin untuk di rule Muay Thai dan kickboxing dari manajemen Daunting sendiri adalah pionir, adalah yang mengawali gitu. Ya harapan saya bisa dapat kontraknya dan saya bisa dapat beltnya di kelas 57 kg. Tentu dari pelatih sendiri, kita kan latihan dari Senin sampai hari Sabtu. Pagi sore kita latihan. Pelatih sangat berperan penting. Jadi memang apa yang kita kurang, apa yang kita tidak punya, jadi selalu ditambahkan oleh pelatih. Kita juga bisa sharing ke pelatih hal-hal teknis atau teknik yang memang kita belum siap, atau fisik juga. Jadi memang setiap seminggu sekali juga pasti ada evaluasi dari peningkatan teknik, fisik. Tentu sangat membantu, karena mungkin dari Januari saya terjun ke profesional sampai sekarang, alhamdulillah dari segi teknik dan fisik mulai meningkat. Saya pribadi sangat mendukung apa yang ingin Daunting capai, karena ya sekarang satu tahun pun belum, impian saya sudah tercapai. Di One Championship saya bisa bertanding, apalagi tahun-tahun berikutnya dengan cara dan pola yang sama tetap kita lakukan, mungkin mendapatkan kontrak atau membanggakan lebih lagi Indonesia di kancah internasional itu bukan hal yang sulit, atau bakal kita capai dalam waktu tidak beberapa lama lagi gitu. Kalau untuk di Indonesia, saya pengen lawan kelas 55 kg, namanya Danar. Saya pengen rebut sabuknya di Beyond. Tapi kalau untuk international fight di One Championship, saya pengen dapetin belt di kelas 57 kg. Tentu itu bukan hal yang mudah, karena memang persaingannya pun ketat. Tapi bukan juga hal yang tidak mungkin, karena sampai detik ini saya masih tetap berlatih. Pagi dan sore saya tetap fokus berlatih. Saya dan tim dan manajer tetap terus berusaha dan berjuang untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau untuk di internasionalnya, mungkin di One Championship ada namanya Prajancai yang megang belt di kelas 57 kilo. Ada juga yang orang Malaysianya mungkin Alif. Ya, saya harap saya bisa bersaing di kelas tersebut di rule Muay Thai tentunya. Kalau dari saya pribadi, tetap semangat latihan, cari camp-camp yang memang memiliki pelatih yang baik, memiliki atlet yang bagus. Tetap berlatih, jaga attitude-nya. Insya Allah apa yang kamu inginkan atau yang kamu cita-citakan bisa berhasil selama kamu bersungguh-sungguh. Mungkin dari saya segitu aja sih. Cita-cita saya dari dulu, saya ingin di saat orang lain bilang Muay Thai, yang mereka ingat Tovan. Jadi saya ingin istilahnya menjadi legenda Muay Thai itu sendiri di Indonesia. Jadi saat orang Indonesia bilang Muay Thai, ingatnya saya gitu. Ya harapan saya apa yang sudah saya lakukan selama ini bisa menjadi penyemangat untuk teman-teman saya yang mungkin sekarang udah mulai berkarir dari awal atau dari nol. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan bisa bermanfaat untuk teman-teman Muay Thai semua, dan tentunya untuk Indonesia itu sendiri. Kalau 3 kata dari saya, disiplin, disiplin, disiplin. Nah, jadi apapun itu tetap disiplin dalam hal sekecil apapun. Selama kalian disiplin, insya Allah ya seperti yang tadi saya bilang, apapun yang kalian cita-citakan pasti berhasil.